Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini hadir di tengah-tengah kita yaitu Bapak Haji Suparyadi sebagai Sekretaris Ikatan Perhimpunan Haji Indonesia. Gimana kabarnya Bapak Haji Suparyadi? Alhamdulillah, baik-baik, sehat walafiat, segar bugar. Masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insyaallah. Amin. Terima kasih Pak Haji sudah hadir di tengah-tengah kita untuk berbincang-bincang santai seputar tentang haji. Pak Haji Suparyadi, ini sesuatu yang nyata dan kita semuanya sudah tahu bahwa haji tidak hanya tahun ini, tahun lalu juga sudah ditunda. Nah, kira-kira menurut Pak Haji kesan ya sebagai representasi daripada masyarakat Indonesia yang tidak berangkat haji, ini gimana? Ya, pertama kesan saya sebagai pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Oh, persaudaraan bukan perhimpunan ya Pak Haji. Mohon maaf salah tadi. Tidak apa-apa. Ini bukti nyata bahwa IBI berarti belum dikenal di masyarakat. Melalui corong ini, melalui media ini, kami berharap menjadi terbukalah wawasan masyarakat bahwa IBHI itu singkatnya Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Nah, kami sebagai pengurus daerah, sekretaris, ketepatan gitu ya, mulai tahun 2010 sampai sekarang ini. 2010 sampai sekarang Pak Haji ya? Berarti sudah di 2 periode Pak. Betul. Itu tentu saja kesan pertama kecewa. Kecewa ya? Kesan kedua gelo. Gelo. Tambah Kenapa lagi. Kecewa dan gelo? Karena kami di pengurus daerah itu sudah melakukan manasik di kecamatan-kecamatan bersama IBHI kecamatan dan juga KUA kecamatan ya. Terus di tingkat LBHU ketepatan saya juga di Muhammadiyah itu ditugasi sebagai ketua LBHU Lembaga Bimbingan Haji dan Umroh Muhammadiyah. Ya tentu gelo sudah kerja payah-payah ternyata ditunda keberangkatannya. Yang lebih gelo lagi dan kasihan kita maksimal hanya mampu bicara kasihan kepada calon jamaah yang sudah siap. Betul. Itu Pak. Dan juga banyak KBH yang sudah melakukan bimbingan bahkan sampai bimbingannya itu praktek manasiknya itu di Asrama Haji Surabaya. Sampai praktek di sana Pak. Iya. Ada beberapa KBH di Jember yang mempraktekkan untuk mulai tawaf, sa'i, lempar jumroh, wukuf itu ke asrama haji. Sampai karena di sana disiapkan fasilitasnya Pak. Nah, ini semua kan dari saking yakinnya bahwa mereka akan berangkat gitu ya. Tapi kenyataannya tidak berangkat. Nah, ini Pak Haji, tentu Bapak Haji sebagai sekretaris IBHI. Nah, calon-calon itu tentu kan banyak bertanya-tanya itu kan ya. Kira-kira apa jawaban Pak Haji itu kan menghadapi sekian banyak pertanyaan yang disampaikan kepada Pak Haji? Kami menjawab itu alhamdulillah dan dapat bekal dari Kementerian Agama. Jadi ketika ada pembatalan itu kami langsung konsultasi dengan Kasih Haji bahwa itu ada dasar hukumnya, ada regulasinya, kenapa ditunda. Dengan membaca aturan itu kita jadi paham. Yang semula gelo, kecewa, akhirnya bisa legowo, bisa memahami karena demi keselamatan, demi keamanan jamaah haji itu sendiri. Betul. Itu Pak. Karena apa? Karena pandemi COVID-19 yang mengancam nyawa, keselamatan jiwa atau nyawa para jamaah. Dan itu sudah dibuktikan dari berbagai
informasi yang kita ikuti di dalam televisi maupun koran, apa juga media komunikasi yang lain, medsos yang ada. Baik, Pak. Terima kasih Pak Haji. Apa yang disampaikan dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada publik, khususnya pada calon jamaah haji, agar tidak terlalu mengeluh, kemudian justru memberikan kesan negatif. Tapi penting untuk diketahui, pernah saya mendengarkan di televisi Pak Haji, walaupun mereka sudah mengerti bahwa alasannya karena pandemi mengancam nyawa seseorang. Akhirnya wujud kekecewaannya karena 2 tahun tidak memberangkatkan. Akhirnya apa? Yang dari luar Pulau Jawa datang ke Jakarta, ke kantor pusat itu menarik uang yang ditabung untuk mengundurkan diri dari calon jamaah haji karena Indonesia tidak memberangkatkan sudah 2 tahun. Nah, ini gimana menyikapi kalau ada jemaah yang di Jember seperti itu, Pak Haji? Kalau saya berdasarkan pengalaman ketika kami memenuhi tugas, uang yang mestinya sudah disetorkan untuk biaya perjalanan ibadah haji, BPIH. Kalau dulu disebut ONH, ongkos naik haji, maka naik terus biayanya itu. Sekarang tidak ada naik ya Pak Haji? Ada anggota dewan yang terhormat karena dipakai istilah ONH, ongkos naik haji, maka siapa mesti naik biayanya. Dirubah akhirnya. Dirubah menjadi BPIH, biaya perjalanan ibadah haji, atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Itu Pak. Nah, dengan itu bagi saya dan pengalaman jamaah-jamaah masa ketika saya masih dinas, orang-orang yang jangankan sudah disetorkan Pak, uang yang mestinya untuk setor pelunasan atau nambah tabungan ibadah haji, kemudian digunakan yang lain, misalnya untuk dikembangkan dulu, karena beliau pedagang, untuk dibelikan barang-barang, nanti dijual, dapat keuntungan sekian dan lain sebagainya, sehingga ketika berangkat sanggupnya bisa lebih banyak. Dari pengalaman-pengalaman itu, nuwun sewu, ada contoh kasus orang yang waktu itu memang belum waktunya pelunasan Pak, kurang 2 atau 3 bulan. Ketepatan waktu itu musim tembakau. Uang yang mau disetorkan untuk nambah tabungannya, karena ada tembakau bagus, menurut informasi ditarik harganya cocok, dan diperhitungkan akan dapat untung besar, maka uang yang akan disetorkan ke bank itu dialihkan untuk beli tembakau. Tidak jadi disetorkan. Tidak jadi disetorkan. Apa kemudian setelah itu? Uang yang sudah disetorkan sudah jadi tembakau itu diangkut dari rumah pemilik ke rumah pembeli si calon haji. Ketika di rumah pemilik itu nampak bagus, menarik, baunya juga sedap, kualitas ala kualitas bagus ya. Kualitas bagus. Kemudian setelah tembakau dibawa pulang ke rumah, ternyata warna berubah, bau berubah. Dan akhirnya tembakau itu harganya anjlok, murah gitu ya. Harga murah. Maka perhitungan ekonomi, perhitungan bisnis yang akan dapat keuntungan sekian itu tadi amblas. Meleset gitu Pak ya. Meleset betul. Maka sebaiknya, seyogyanya, kalau kita sudah punya niat haji, uang yang sudah kita tabung jangan diudik-udik, jangan diambil. Yang menurut perhitungan akal, perhitungan dagang akan untung, tapi malah buntung. Ya. Itu contoh kasus pertama. Contoh kasus kedua, itu ada teman, dan waktu itu beliau aktif membantu kami sebagai petugas di Kementerian Agama
di bidang memfoto calon jamaah haji. Jadi waktu itu jamaah haji kan perlu ada salah satu persyaratan antara lain foto, Pak. Iya, foto. Maka kami ngundang fotografer untuk kami beri ruangan untuk foto di situ, Pak, di kantor, sehingga jamaah tidak perlu mondar-mandir. Maksud kami ada dua, satu memudahkan jamaah, yang kedua memberikan sumber rezeki kepada si fotografer ini, Pak. Nah, setelah bekerja itu dia bisa mengumpulkan hasil, gitu ya. Alhamdulillah dia punya kretek, punya niat untuk menunaikan ibadah haji. Dan dia membuktikan diri dengan tabungan. Pak, saya sudah punya tabungan sekian. Saya nanti kalau tabungan sudah cukup, batas minimal waktu itu 25 juta untuk nabung untuk memproporsi, akan saya ambil untuk daftar. Nah, dan dia akan daftar suami istri. Kalau waktu 25 berarti dua orang 50 juta. Ketika uang hampir mencapai jumlah itu, ada tawaran dari teman akrabnya sebuah mobil. Pak, ini ada mobil baru, mobil lama udah bekas, tapi masih mulus. Omong punya omong, dia sebenarnya nggak tertarik. Gitu ya, karena udah punya itikat, punya niat kuat untuk haji. Tapi pendampingnya nggak kuat dengan godaan. Nggak kuat, si istri ingin sekali tempo naik mobil, itu, dan ingin mobil sendiri. Apa yang terjadi? Ya, si suami menghargai istri dan ingin menyenangkan istri, maka terjadilah rembukan transaksi. Deal harga, kemudian kasih DP, mobil dicoba. Gitu. Saya mencoba, akhirnya dengan istrinya coba dong. Rembuk-rembuk, si isi merasa cocok. Ya kalau sampai cocok, saya cocok, monggo. Ikutin apa katanya istri. Sudah, akhirnya si mobil ini dibawa pulang dulu oleh pemiliknya dengan si perantara itu tadi. Dan perantara itu teman baiknya si fotografer itu. Nah, suatu ketika 3 hari kemudian atau 1 minggu kemudian, ya di antara hari itu, si teman baik itu, si perantaranya tadi datang lagi. Pak, ini mobilnya. Gitu. Dibawa mobilnya itu. Terus ya apa? Keuangannya sama udah siap. Gitu. Ya kalau sekarang udah siap, kita uang ada di bank. Gitu. Nah, akhirnya si ambil uang ini ke bank, Pak. Bersama-sama istri, bersama perantaranya tadi. Ambil di bank, kemudian dari bank ini diantarkan pulang, Pak. Diantarkan pulang, ya Pak, nih mobilnya tinggal sini atau bawa ke sana dulu. Dia bilang, segawan sih, kayak ngeterno duit itu. Jadi uang maunya diantar ke pemilik. Apa yang terjadi? Mobilnya dibawa sama perantara, uangnya juga dibawa. Tapi uang ini tidak nyampe ke pemilik mobil. Maka si perantara untung 2 kali, dapat mobil dan dapat uang. Sedangkan si teman yang sudah niat karena terpengaruh tadi tinggal gigit jari. Berarti uang yang sudah diazamkan untuk naik haji itu, jangan sampai kemudian dibelokkan untuk urusan bisnis, untuk urusan senang-senang dan yang lain-lain. Bisa jadi katanya tadi menjadi buntung, Pak Haji. Betul. Berdasarkan pengalaman. Baik Pak Haji. Tentu segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, dan salah satunya pemberangkatan haji yang 2 tahun ini ada hikmah. Kira-kira kalau Pak Haji mengamati, itu kan dari tidak berangkatnya calon jamaah haji itu, kira-kira yang dirasakan hikmahnya apa Pak Haji? Kalau bagi saya berdasarkan pengalaman
juga ada paling tidak 3 hikmah. Yang pertama fasilitas. Fasilitas ya. Fasilitas di Arab Saudi. Tempo hari ketika saya masih aktif, masih dinas, sering bertugas ikut mendampingi jamaah haji sampai ke asrama haji. Kemudian juga sampai pernah ke Arab Saudi. Gitu ya. Di sana fasilitas-fasilitas hotel banyak yang sudah lapuk, sudah tua, perlu direnovasi. Nah, kemudian belakangan kami baca di media dan ketika kami ada di sana juga diinformasikan bahwa nanti akan ada perluasan Masjidil Haram, termasuk merenovasi bangunan-bangunan penginapan atau hotel atau istilah di sana funduk ya. Itu, dan itu dilakukan mulai tahun sekian sampai selesai insya Allah tahun 2023. Tahun 2023 ya. Maka kalau 2 tahun ini kita tertunda, tidak berangkat, kemudian tahun 2022 juga belum berangkat. Kalau kita berangkat insya Allah 2023, itu prediksi saya, Pak. Maka fasilitasnya sudah sangat sempurna. Pembangunan sana sudah final gitu ya? Sudah final insya Allah. Yang kedua, dari sisi cuaca. Cuaca kalau wukuf pada tanggal 20 Juli ini, di sana cuaca masih panas, Pak. Masih antara 37 sampai 40 derajat Celcius. Jadi bisa dibayangkan panasnya itu. Nah, semakin ke depan, nanti kalau tahun 2022, maka wukuf akan terjadi insya Allah tanggal 10 Juli. 10 Juli. Ya. Kalau tahun 2023 akan wukuf pada tanggal 1 Juli. 1 Juli. Kenapa begitu? 9 Arafahnya itu ya? Ya, wukufnya. Karena kalender Hijriah itu setiap tahun maju antara 9, 10 atau 11 hari. Gitu Pak, rata-rata seperti itu. Jadi untuk gampangnya ngitung seperti itu. Nah, kalau nanti 2023 kita wukuf pada tanggal 1 Juli, insya Allah cuaca sudah lebih sejuk, bahkan mungkin sama dengan di Indonesia. Itu dari segi cuaca. Kalau segi fasilitas tadi sudah semakin sempurna. Yang ketiga dari segi istitoah, Pak. Ya, kemampuan ekonomi bagi orang yang gemi, yang suka nabung, maka tabungannya akan semakin banyak. Tambah banyak ya. Tambah waktu, tambah banyak. Asalkan tidak dibelokkan untuk keperluan yang lain. Kemudian dari segi ilmu, tadi kami sampaikan, khud anni manasikakum. Ambillah dariku peribadatanmu itu, ibadahmu. Maka semakin lama kita menghafalkan doa-doa, bahkan menghafalkan teori dan prakteknya aja, insya Allah akan semakin mantap. Tambah sering kita bimbingan. Gitu. Untuk itu baik LBHU maupun IBHI seyogyanya, walaupun haji masih ditunda, untuk kegiatan manasik tetap ya dilaksanakan ya, tiap tahun berjalan ya. Intensitasnya bisa nanti sebulan sekali. Ya, kalau sebulan sekali berarti nanti 12 ada 12 bulan 12 kali tatap muka. Gitu, Pak. Ya, bisa offline bisa online ya. Nah, betul, kita kemarin betul. Itu online Pak Haji. LBHU itu bimbingan haji di bulan Ramadan online ya. Ya, alhamdulillah. Bisa aja. Oke, baik Pak Haji. Tadi yang disampaikan Pak Haji adalah berdasarkan pengalaman orang ya. Pengalaman orang yang kemudian menjadi buntung alias bangkrut. Nah, kira-kira Pak Haji sebagai sekretaris IBHI dalam rangka memberikan keyakinan di samping yang tadi itu, agar uangnya satu tidak diambil, agar niatnya masih tetap gitu kan ya, lurus untuk menunaikan ibadah haji itu kan, kira-kira trik-trik yang harus dilakukan
oleh IBHI untuk meyakinkan calon jemaah? Gimana? Itu adalah mengintensifkan komunikasi. Baik lewat online maupun offline. Karena sekarang sudah banyak jalur, banyak jaringan untuk menjalin komunikasi, interaksi sosial kita dengan calon jamaah dan pemerintah. Luar biasa Pak Haji. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu Pak Haji, gitu kan ya? Iya. Nah, jadi kalau prediksinya menurut Sekretaris IBHI ini, kira-kira kapan lah Indonesia bisa memberangkatkan calon jamaah haji ini? Kalau prediksi itu kami nggak tahu Pak. Terus terang itu karena kewenangan pemerintah. Iya. Dan situasi COVID ini sampai kapan? Wallahu a'lam. Allahu a'lam ya. Jadi, kalau Allah berkenan narik nanti malam tarik, sudah besok bisa berangkat Pak. Iya. Pakai blok ini habis ya. Iya, pakai blok habis. Semuanya kita berdoa, bermohon kepada Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mala wa ni'mal nasir. Itu saja Bapak. Terima kasih Bapak Haji telah memberikan informasi dan sekilas cerita tadi ya. Yang penting untuk diambil hikmahnya, jangan sampai uang yang sudah kita azamkan, niat yang sudah tulus di tengah perjalanan karena ada sedikit kendala, yaitu adanya pandemi ini, COVID ini. Kemudian dibelokkan kepada hal-hal yang sifatnya duniawiyah dan senang-senang. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Insya Allah kita bisa berjumpa dan bertemu di kesempatan yang lain. Mohon maaf atas kehadirannya. Saya pikir cukup sampai di sini. Mari kita akhiri perjumpaan ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Haji Suparyadi. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, sampai di sini perjumpaan kita. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.